Guys, apa kabar? Ketemu lagi bersama DC Family YouTube channel. Oke guys, jadi mungkin ada beberapa di antara kalian, nggak banyak ya, mungkin cuma satu atau dua orang gitu, yang bertanya-tanya kenapa sih beberapa minggu yang lalu DC Family itu sempat nggak keluarin video gitu. Jadi a little bit of background, waktu bulan Februari itu Mami ini sama Papi ini kena COVID. Anak-anak nggak tes PCR sih, karena kita kasihan ya anak-anak colok-colok, tapi kita anggap aja mereka tuh OTG lah, jadi akhirnya kita sekeluarga isoman di rumah gitu. Nah, selama isoman itu Maminnya mulai ada ketertarikan sama yang namanya tanaman hias atau aeroids. Nah, akhirnya Maminnya belilah satu pot gitu tanaman hias, terus suka, akhirnya beli lagi satu lagi, suka beli lagi, gitu aja tuh sampai akhirnya kekumpul cukup banyak lah. Sekarang ini mungkin Maminnya punya tanaman hias itu adalah sekitar 50 tanaman ya, mungkin ya, kurang lebih ya. Cuman somehow kira-kira awal Maret itu tiba-tiba kita sekeluarga tuh kena DBD, demam berdarah. Maminya juga nggak tahu apakah salah satu penyebabnya itu adalah karena banyaknya jumlah tanaman di dalam rumah sehingga attract nyamuk, atau memang lagi di lingkungan perumahan sini memang lagi banyak nyamuk demam berdarah aja, nggak tahu juga. Tapi pokoknya akhirnya di bulan Maret itu setelah kira-kira seminggu 2 minggu kita recover dari COVID, kita sekeluarga kena demam berdarah. Praktisnya bulan Februari sama Maret itu kita semua nggak kemana-mana, di rumah aja, malah ada sempat spend time di rumah sakit. Jadi ya udah gitu, kita nggak sempat bikin video gitu. Nah, sampai sekarang pun karena kita masih dalam tahap recovery juga, jadi masih belum berani pergi kemana-mana juga atau ke tempat-tempat yang crowded ya. Jadi akhirnya kita masih di rumah aja guys. Nah, mumpung kita di rumah nih, Mamine pengen share beberapa tips juga yang Mamine dapatkan selama ngurusin tanaman hias ini. Adalah yang pertama, jangan disiram setiap hari. Jadi hanya disiram kalau misalnya tanaman itu sudah 75% kering. Jadi kalau misalnya yang Mamine tahu zaman dulu yang namanya tanaman itu setiap hari harus disiram pagi sore gitu kan, kalau nggak mati. Ternyata salah, banyak tanaman hias itu yang tidak kuat sama nggak bisa kalau kebanyakan air, karena dia bakal overwatering dan akarnya itu akan cepat busuk. Jadi yang terbaik adalah cek apakah soil atau tanahnya ini sudah kering atau tidak, dengan cara masukkan jari ke dalam medianya. Kalau misalnya dirasa udah kering baru disiram, tapi kalau misalnya masih basah, masih lembab, tak perlu jadikan aja. Itu satu. Kedua, dulu Mami pikir yang namanya tanaman hias itu harus dapat sinar matahari yang banyak gitu, harus dijemur lah istilahnya. Ternyata enggak juga. Ternyata tanaman hias itu kebanyakan itu mereka justru nggak terlalu berani, maksudnya nggak bisa dikasih sinar matahari langsung, karena itu nanti akan merusak daunnya jadi kebakar atau kuning dan sebagainya. Jadi justru yang terbaik untuk tanaman hias itu adalah indirect sunlight. Jadi terang tapi nggak langsung. Mungkin bolehlah setiap hari dijemur, kira-kira antara jam 8 sampai jam 10 itu dijemur sejam 2 jam, tapi setelah itu ditaruh di tempat yang agak teduh gitu. Ketiga, ternyata kalau misalnya tanaman hias itu mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sehat gitu ya, misalnya daunnya rontok atau menguning atau layu, itu not necessarily dia pasti langsung mati terus udah gitu dibuang aja. Ternyata ini ada beberapa cara atau effort yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan si tanaman hias kita. Misalnya ngeganti medianya, atau ngecek apakah akarnya itu overwatering atau tidak, busuk atau tidak gitu. Jadi ada beberapa step yang bisa dilakukan sebelum akhirnya kita give up gitu, memutuskan bahwa ini tanamannya udah nggak bisa diselamatin lagi dan harus dibuang gitu. Jadi ya 3 itu ya yang belajar. Oke, terus terkait perawatan. Kalau misalnya perawatan, sebenarnya sekarang ini buat planters itu udah dimanjain banget, karena banyak banget brand-brand itu yang mengeluarkan produk-produk perawatan tanaman hias yang udah satu paket. Contohnya misalnya ini ya, Mami ini pakai ini nih, namanya petani daun ya. Nah, jadi contohnya aja sih petani daun ini, dia tuh mengeluarkan beberapa produk. Seperti misalnya dia tuh ada produk yang untuk kayak pupuk daun. Jadi intinya kita kasih pupuk supaya daunnya itu sehat dan bisa tumbuh lebar gitu ya, bagus lah. Terus cara pengaplikasiannya itu juga sangat-sangat mudah ya. Contoh misalnya ini Mami punya Anthurium dorayaki ini namanya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih si ini tinggal disemprot aja.
tempel di daunnya. Jangan lupa belakang daunnya juga ditempel sama pangkal batangnya. Udah, itu aja, simple. Tada. Ada juga produk untuk supaya daunnya itu jadi shining, bersih dan mengkilat gitu. Terus ada juga ada plant growth booster kayak gini nih. Jadi ini yang pupuk yang buat di medianya. Ini adalah pupuk yang buat di medianya, yang tinggal dicampur sama air, terus nanti diaduk, airnya itu disiramin ke media. Terus ada juga yang mami ini nggak punya di sini. Ada juga untuk menghilangkan pest seperti misalnya kutu, spider mites dan lain sebagainya gitu. Kalau mamine sih biasanya untuk mencegah supaya tanaman itu nggak terlalu overburden ya, karena terlalu banyak kasih pupuk apa segala macam. Jadi mamine ganti-gantian aja. Misalnya minggu ini tuh kasih yang shield and shine-nya, minggu berikutnya kasih yang plant food-nya, minggu berikutnya lagi kasih yang plant growth booster-nya ini gitu. Jadi ganti-gantian aja. Selain itu juga mamine belajar untuk propagate. Propagate itu adalah kayak menggandakan ya, apa sih bahasa Indonesianya, menggandakan tanaman. Jadi kalau misalnya kita punya tanaman nih, misalnya kita punya sirigading gitu, satu tanamannya, tapi tanamannya tuh udah rimbun lah gitu, terus kita pengen diperbanyak gitu, bisa aja. Biasanya tiap jenis tanaman itu beda-beda, kayak philodendron itu caranya beda, kalau fotos caranya beda lagi. Nah itu sekarang ini banyak banget panduannya di YouTube atau di Instagram Reels juga banyak, jadi tinggal ikutin aja. Nah nanti maminya juga akan tayangkan beberapa metode atau cara untuk mempropagate tanaman, which is kalau misalnya kalian mungkin pengen mulai bisnis tanaman hias, itu bisa menjadi masukan juga ya gitu loh, karena kalian bisa bikin dari satu tanaman bisa menjadi 3 atau 4 atau 5 gitu, walaupun memang takes time untuk sampai tanaman yang kalian propagate itu betul-betul punya akar yang sehat. Jadi segitu dulu guys, sampai ketemu lagi.